Shalom Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan dan tentunya sangat mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, Dia Allah yang berkuasa sekalipun mungkin kita terkadang meragukan kuasanya. Terkadang kita meragukan kasih-Nya. Sahabat Ruhiman, sepanjang bulan September ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema El Shaddai. Tentunya ada alasan mengapa saya mengangkat tema tersebut. Pertama, ini pergumulan pribadi saya terkait dengan anak pertama saya yang masuk kuliah tahun ini dan akan memulai kuliah di bulan September ini. Sebagai orang tua tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sebagai orang tua pun juga demikian. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk keluarga kita, untuk orang yang kita cintai. Bagi sahabat Ruhiman pun saya yakin juga demikian. Kita ingin memberikan yang terbaik, entah itu untuk orang tua kita, untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, atau bahkan pacar kita, atau mungkin sahabat kita. Namun terkadang realita tidak seindah bintang di langit. Ketika realita tidak berbanding lurus dengan harapan, disinilah kita akan merenungkan kuasa Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Ini menjadi pergumulan pribadi ketika saya ingin mencari kampus terbaik untuk anak. Ada harapan di sana, ada keinginan di sana, ada sesuatu yang kita dambakan di sana. Tetapi ketika Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak kita bayangkan, itulah indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Dia memberikan kampus bagi anak saya yang sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Sungguh indah rencana Tuhan. Pergumulan saya yang kedua di bulan ini Bapak Ibu, saya harus menghadapi sidang tesis. Tentunya bisa dibayangkan persiapan yang harus saya lakukan. Di satu sisi saya harus mempersiapkan masa depan anak saya harus mencari kampus untuk anak saya harus menyediakan dana untuk anak saya. Di samping itu juga saya harus mempersiapkan diri saya untuk merampungkan tesis yang selama ini tertunda dan harus segera selesai, dan bulan ini saya harus naik sidang. Pergumulan inilah yang menjadi satu dorongan bagi saya. Kebayang tentunya berapa besar biaya yang saya butuhkan untuk biaya masuk kuliah anak saya, untuk biaya kuliah saya, untuk biaya ujian, biaya wisuda dan sebagainya. Dan dari sinilah tema ini muncul. Bagaimana iman saya ditantang untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bagaimana iman saya ditantang untuk tetap mengandalkan Tuhan. Untuk tetap tidak melupakan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak pernah meninggalkan saya. Melalui kedua pergumulan ini akhirnya saya bagikan. Saya sharingkan kepada Bapak Ibu mengenai El Shaddai. Dan minggu ini tema tersebut didasari dari Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Saya mau kita semua membukanya, Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, dan saya bacakan untuk kita semua. Kejadian 17 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun,
maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan Agustus saya begitu mengalami pergumulan dan akhirnya tercetus tema El Shaddai ini untuk saya siapkan di bulan September ini. Dan saya mau bagikan, saya mau sharingkan perjalanan iman saya ini kepada Bapak Ibu agar kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita mau sama-sama dibentuk Tuhan, iman kita terus dikuatkan di dalam Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dari Kejadian pasal 17 ayat yang pertama yang dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dari ayat ini ada dua hal yang mau kita soroti Bapak Ibu. Dari ayat ini ada dua hal yang mau kita sama-sama renungkan. Hal yang pertama Bapak Ibu, inisiatif perjanjian itu datang dari Allah. Dikatakan maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Tuhan tidak serta-merta datang kepada Abram dengan menampakkan dirinya dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Mari kita lihat pada kisah sebelumnya di Kejadian pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kisah tentang Hagar, Sarai, dan Abram. Tentunya kita semua tahu kisah itu. Ketika Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Atau lebih tepatnya ketika Sarai secara pikiran manusia, ia tidak akan pernah bisa mengandung dan melahirkan anak. Secara sadar ia memberikan Hagar budaknya kepada Abram. Inilah kesalahan yang Sarai perbuat. Ia meragukan kemahakuasaan Allah dengan bertindak tanpa bertanya pada Tuhan dulu. Ia telah menganggap bahwa oleh karena dirinya tidak akan pernah bisa memberikan keturunan pada Abram, ia menyerahkan Hagar pada suaminya. Dan kisah ini berlanjut dengan kesadaran Abram mendengarkan perkataan istrinya. Ia menerima Hagar. Abram menerima Hagar sebagai istrinya. Sekali lagi, Abram mendengarkan perkataan istrinya. Ia menerima Hagar menjadi istrinya dan oleh karenanya Hagar mengandung. Inilah kesalahan yang diperbuat Abram Bapak Ibu. Ia mendengarkan perkataan istrinya karena logika Sarai telah mendoktrin logika Abram bahwa mereka sudah sama-sama tua dan tidak mungkin memiliki keturunan. Sementara Sarai berkeyakinan bahwa karena dirinya Abram tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu Sarai menyerahkan Hagar budaknya kepada Abram. Dan oleh karena Abram telah meragukan kemahakuasaan Allah dengan bertindak menerima dan menghampiri Hagar. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 4 dari Kejadian pasal 16 dengan tegas mengatakan, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu, yaitu Sarai. Kesalahan yang Hagar lakukan adalah memandang rendah Sarai. Hagar lupa akan kemahakuasaan Allah yang telah tanda petik memberikan dirinya untuk menjadi istri Abram. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, inilah latar belakang dari Kejadian pasal 17 itu. Inilah latar belakang mengapa Allah menampakkan dirinya kepada Abram, lalu kemudian Allah berkata, "Akulah
Allah yang Maha Kuasa itu. Akulah Allah yang El Shaddai itu. Inilah latar belakangnya. Di saat Abram, Sarai, dan Hagar dalam kondisi sulit, mereka sedang menghadapi masalah yang begitu rumit oleh karena mereka telah melupakan kemahakuasaan Allah. Dan Allah ingin mengingatkan kembali pada Abram bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah El Shaddai. Dengan harapan agar Abram kembali sadar bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perhatikan baik Bapak Ibu, ada hermeneutik di sini, ada penafsiran di sini dari saya bahwa ketika di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama Allah menampakkan dirinya kepada Abram dengan berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa itu, dan hiduplah dengan tidak bercela. Seperti tadi saya katakan bahwa tidak serta-merta Allah tiba-tiba datang kepada Abram menampakkan dirinya, tetapi ada hal yang melatar belakangi hal itu. Ketika Sarai, Abram, dan Hagar melupakan kemahakuasaan Allah, Allah datang menampakkan dirinya kepada Abraham untuk mengingatkan Abram bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa, dengan harapan agar Abram kembali sadar bahwa Allah mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sahabat beriman yang dikasihi Tuhan, inilah pesan pertama yang mau kita renungkan. Sudah sejauh mana kita melupakan kemahakuasaan Allah? Sudah sejauh mana kita menggunakan logika-logika manusia untuk memutuskan suatu masalah dan akhirnya lupa melibatkan Tuhan di dalam keputusan yang akan kita buat itu? Sudah sejauh mana kita bertindak seperti Abram, Sarai, dan Hagar? Renungkanlah akan hal itu Bapak Ibu. Hal yang kedua, setelah Allah mengucapkan akulah Allah yang Maha Kuasa, kemudian Ia berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saya penasaran dengan arti kata tidak bercela dari ayat ini. Di dalam Alkitab bahasa Inggris versi NIV dikatakan, I'm God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Dengan kata lain, tidak bercela yaitu dengan setia dan tidak bercacat. Allah menegaskan terlebih dahulu apa yang menjadi prasyarat perjanjiannya, bahwa Abram dan keturunannya harus bersedia hidup dengan setia dan tidak bercacat. Allah tidak mengatakan bahwa kata-kata atau sikap atau perilaku Abram, tetapi keseluruhan hidupnya. Prasyarat yang Allah ajukan memang berat, tetapi itulah yang dikehendaki Allah, sebab perjanjiannya bukanlah perjanjian yang murah. Oleh karena tidak murahan inilah, marilah kita berlomba untuk setia dan tidak bercacat Bapak Ibu. Mungkin dalam benak kita, mana mungkin sih kita tidak bercacat? Kita kan manusia yang hidupnya masih jatuh bangun dalam dosa. Sahabat beriman yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah Allah meminta hal itu, dan Allah yang memampukan kita, sebab tidak mungkin bagi manusia untuk berlaku tidak bercela. Sama halnya dengan perkataan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari kedua hal ini kita mau belajar untuk tidak melupakan kemahakuasaan Tuhan. Dalam kisah ini kita melihat perubahan. Nama Sarai menjadi Sarah dan Abram menjadi Abraham, serta janji-janji yang Tuhan berikan bagi mereka melalui perjanjian yang diadakan Tuhan bagi Abram dan keturunannya. Sekarang bagaimana Abraham menerima janji itu menjadi sebuah kenyataan yang pasti dalam hidupnya. Dan ketika ia menanti janji Tuhan, menanti adalah sebuah proses yang panjang Bapak Ibu. Tetapi Abraham melakukan itu sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu pendengar dan sahabat beriman dimanapun Anda berada, Abraham
menanti janji Allah dengan setia. Ia tetap percaya janji itu akan dinyatakan pada dirinya. Ia tetap percaya janji itu akan dinyatakan bagi keluarganya, bagi keturunannya. Dan perhatikan baik, dia mengalami mujizat itu. Allah yang kita sembah tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Ia menepati janjinya seturut waktu dan kehendaknya. Disinilah kita mau belajar untuk mengakui kemahakuasaan Allah dengan menanti janji Tuhan. Mungkin terkadang kita tidak sabar menanti janji Allah yang akhirnya kita melakukan kesalahan demi kesalahan seperti yang dilakukan Sarai, Abram, dan Hagar sebelum perjanjian itu dilakukan. Mungkin seringkali dalam hidup kita berlaku sama seperti Sarai yang bertindak dengan logikanya yang akhirnya melupakan kemahakuasaan Allah. Mungkin kita juga sama bertindak seperti Abram yang saat itu mendengarkan perkataan istrinya karena telah terkontaminasi logikanya dengan logika istrinya, dan akhirnya ia melupakan Tuhan dan ia melakukan sesuatu yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, dan ia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saat ini menjadi pergumulanmu? Apa yang saat ini menjadi problemamu? Apa yang saat ini sedang kamu alami? Datang pada Tuhan, bawa hal itu, doakan kepada Tuhan, bicarakan kepada Tuhan, dan kita mau menantikan janji Tuhan, sebab Dia tidak pernah berubah. Sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada, kiranya kita terus dimampukan untuk setia menanti janji Allah, sehingga ketika kita menanti janji itu, kita tetap mengakui kemahakuasaan Allah dalam penantian itu. Kiranya kita dijauhkan menggunakan logika sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.